Disinilah dia ditanam tangan. Karena setiap hujan panas, tidak ada satu orang pun masyarakat daerah sekeliling Tanjung Batu ini yang berani naik ke gunung. Karena yang pernah naik itu dia akan melihat tangan besar berbulu, besar berbulu, biar kemerahan. Nih istilahnya kita gayau-gayau mencari bagian bulunya, cari. Jadi tiap hujan panas Iya, kita tuh seperti itu. Jadi kepercayaan seperti ini ya udah tahu semua masyarakat seperti ini. Jadi nggak ada yang berani untuk naik ke gunung. Jadi dia akan biasa bisa pulangnya itu demam. Kita bawaan, nggak bisa nak cerita apa yang seperti lihatnya. Halo guys, jadi hari ini adalah hari kedua aku berada di Taman Wisata Bahari Tanjung Batu Pemangkat. Jadi kali ini kita mau jalan-jalan lagi, tapi sebelumnya kita mau menemui owner atau pemilik tempat wisata ini, yaitu Ibu Sherly. Jadi kita langsung ke sana aja yuk. Assalamualaikum. Jadi namanya siapa Bu? Sherly, Ibu Sherly Narulita. Oke, jadi ini Ibu Sherly adalah pemilik Tanjung Batu ini ya Bu ya? Iya. Oke, jadi katanya Ibu mau ngajakin kita jalan-jalan di sini, mau kemana aja Bu? Kita akan mengelilingi Gunung Tanjung Batu, di mana di situ ada tempat-tempat yang ada legendanya, Ada sejarah. ada sejarah ceritanya. Oke. Apakah itu berupa anggap cerita rakyat ya, tapi sangat menarik untuk generasi-generasi muda tahu bahwa di sini tuh ada batu bejamban, di mana di batu bejamban itu ada batu belampar dan ada telaga yang bikin orang bisa awet muda. Wow. Iya. Jadi di sini Iya. ada tempatnya guys yang bisa bikin awet muda. Oke, kita ikutin. Iya, sumber airnya itu yang unik. Ya. Jadi guys, kita sekarang akan menuju ke makam Obos, makam tentara Belanda ya Bu ya. Tentara Jenderal Belanda. Aha. Letnan Kolonel Jenderal. Yang terkenal sangat bengis. Jadi ceritanya kita langsung ke sana. Perjalanan yang sangat melelahkan guys, tapi kita harus lihat, ini sejarah yang tidak boleh dilupakan.
Jadi teman-teman, kita udah sampai di makam Obos. Jadi naik langsung ke sini. Oke. Langsung naik aja ke sini, langsung kita dihadapkan batu ya. Batu makamnya Obos. Iya. Nanti kita akan lestarikan, kita upayakan tulisannya diperjelas. Nah, karena kadang-kadang kita ada tamu dari negeri Belanda yang mungkin nenek buyutnya ada di sini ya, nenek datuknya ada di sini, dan dia tahu meninggalnya dimakamkan di sini, jadi dia datang serombongan. Jadi ada 3 orang yang sebagai cucu buyutnya itu datang untuk ya, kalau kita seperti berziarah lah ke makamnya. Jadi ini tahun meninggalnya ya, Bu? Iya, tahun 1850, tanggal 25 bulan 10. Oke, tidak. Ini udah lebih dari setengah abad, artinya ini termasuk cagar budaya. Karena saya domisilinya dari kecilnya di kaki bukit ini, saya tahu persis. Iya. Waktu saya masih kecil-kecil, di sini banyak kuburan-kuburan yang ditandai dengan salib terbuat dari kayu besi ya, kayu belian. Yang mana di tiap salib itu ada topi baja seorang prajurit. Nah, berarti disitulah dia dimakamkan. Berarti itu para prajuritnya. Iya. Ini banyak nih sekitar sini. Keliling sih. Prajurit semua meninggal. Jadi, Nah, boleh diceritakan Bu, gimana sejarahnya Obos ini? Iya. Siapa nama lengkapnya kemarin? Nih, Kan PJ Shrok, Fluid Kolonel Infanteri, meninggal tahun 1850, tanggal 25 bulan 10. ini memakamkannya sendiri ini Pasti Belanda. ya, pasti rombongan. Jadi dari segi tekstur makamnya ini juga udah beda banget sama makam-makam lainnya dari Indonesia ya. Jadi sejarahnya gimana nih Bu? Beliau ini adalah orang yang termasuk orang Belanda, ya, kolonel Belanda yang rajin untuk mencari ilmu masyarakat setempat di mana dia bertugas. Akhirnya, alhamdulillah, ya dia menjadi sakti lah, sakti, susah untuk dibunuh. Tahan senjata, artinya ditembak tak tembus, kebal dia kebal. Nggak tahu sih apa ya, namanya ada itu, ya, rawa rontek ya. Iya, gitu. ilmu rawa rontek. Saya juga Jadi dia di tiap dia nih orangnya rajin untuk mencari ilmu masyarakat Indonesia di tempat dia ditugaskan. Akhirnya dia kebal senjata, tahan tetap pakai senjata tajam pun. Namun ya karena memang ilmu manusia tetap Allah lah yang lebih kuasa, iya. lebih lagi ilmunya, pasti ada kelemahannya. Nah, suatu waktu memang dari panglima-panglima dari kerajaan Istana Sambas kita juga lah yang menemukan kelemahannya, bahwa ada saat-saat ilmu itu akan kosong di tubuh manusia itu, yaitu saat tidur, saat makan, saat buang air besar. Kapan tuh? Iya. Apakah pada saat dia tidur? Apakah
pengkebumian yang dipotong setiap organ fisiknya seperti bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki ini dipisahkan, dan cara membawanya, mengebumikannya itu harus melewati sungai. Jadi misalnya mau bawa kepalanya, nah jangan lewat darat, harus lewat sungai. Tangannya di sebelah gunung Siaga sana, atau ya kebetulan di sini tangannya nih, tangannya. Nah, ya di sebelah Gunung Kelangbau ada bagian tubuhnya. Jadi karena Gunung Gajah masih satu daratan, nggak ada Gunung Gajah nih. Jadi dia lewat lautnya di Gunung Siaga, sana ada bagian tubuhnya. Jadi lewat laut. Karena kalau tidak, bagian-bagian itu akan mencari bagian yang lain. Menyatu kembali. Mencari, bergentayangan akan mencari bagian kepalanya dan menyatu kembali, hidup lagi. Karena memang sudah setan punya ilmu ya, sudah memang ya gak bagus lah ilmu itu sebenarnya. Jadi gini teman-teman, dengan memisah organ tubuhnya dikebumikan di lain pulau gitu, harus melewati sungai atau lautan. Jadi harus berbeda gitu. Jadi pernah dengar jadi nggak boleh satu tetes pun darah menetes ke bumi gitu ya Bu? Iya. Gitu. Karena akan menjadi ini. Serem banget. Jadi cerita itu ya, makanya dia susah untuk ditewaskan. Dan juga prajurit-prajuritnya ini dikubur di sebelah-sebelah. Iya, sekeliling ini makam ini. Mudah-mudahan lah nanti kita bisa lestarikan ini, kita rawat kembali, paling tidak ini kita tahu tangan. Iya. Karena dari kecil cerita dari nenek buyut saya, ya, datuk saya aja meninggalnya 94 tahun. Ya, nenek saya, orang tuanya mama saya itu meninggalnya 85 tahun usia. Ya, jadi cerita itu memang mengabadi ke kita, ke anak cucunya. Artinya saya sekarang udah umur 54 tahun. Disinilah dia ditanam tangan. Karena setiap hujan panas tidak ada satu orang pun masyarakat daerah sekeliling Tanjung Batu ini yang berani naik ke gunung. Karena yang pernah naik itu dia akan melihat tangan besar berbulu, ya tangan Belanda ya, besar berbulu, kemerahan. Nih istilahnya kita gayau-gayau mencari. Jadi tiap hujan panas. Iya. Jadi kita tuh di seperti itu. Jadi kepercayaan seperti ini udah tahu semua masyarakat sekitar sini. Jadi nggak ada yang berani untuk naik ke gunung. Jadi dia akan bisa pulangnya itu demam, titik berawaan, nggak bisa nak cerita apa yang dilihatnya. Ini sini tangan dengan ilmu tadi itu, ya di sini bagian tangannya. Ditanamlah bagian tangan sini, bagian-bagian yang lain di pulau lain. Di sekitar sini artinya dibawa dengan cara melewati sungai. Itu salah satu tempahannya. Alhamdulillah tadi. Akan. Ada yang bertangkap juga. Karena dia berbeda perlakuannya. Ya, pemakamannya berbeda. Ini diistimewakan. Yang lain kemarin hanya sekedar salib. Diberi ini artinya hanya prajurit pangkatnya. Ini akan sangat berbeda. Mudah-mudahan nong kalau kau makasih dan ide makasih dan kau kan. Ini ada nih. Nanti nggak juga salah rasanya barangkali kita memberikan dikasih tulisan ya, diterangkan digosok nanti ditulis kita tulisannya nanti lah. Dan kita pun perlu sumber ini juga, cari siapa lagi ini
dengan nama ini yang pelengkapannya takut kan nggak jelas N-nya gitu kan, jadi ketulis R, jadi berubah nama orang kan. Jadi teman-teman, inilah makam. Di sini ada tulisan Fluid Kolonel Infanteri KJ Oh, yang meninggalnya 25 bulan. tanggal 25 bulan 10 tahun 1850 yang terkenal dengan makam Limas Obos. Jadi inilah dia, berbentuk Limas. mudah ke atas. Suasana di sini tenang, hening. Jadi memang dulunya ini adalah tempat pemakaman ya, pemakaman prajurit-prajurit Belanda. Ada beberapa juga masih ada tanda-tanda makam yang terbuat dari semen ya. Tapi yang terbuat dari kayu besi, kayu belian berupa salib yang disimpan topi baja udah tidak ada lagi. Karena udah sangat lama sekali. Sudah sangat lama sekali, dan ini sudah termasuk cagar budaya. Itulah yang ada, salah satu yang bisa wisatawan kunjungi di Tanjung Batu Pemangkat kita. Selain daripada ya ornamen-ornamen baru yang terbaru, yang kekinian untuk mereka berselfie ria. Jadi ada juga tempat bersejarah Iya. di sini yang keren banget dan punya kisah yang sangat menarik. Tanjung Batu itu lengkap loh sebenarnya ya, wisata baharinya ada, wisata sejarahnya ada, ya. Jadi Buat santai kopi, restonya juga ada lengkap. penginapannya juga ada. Penginapannya, buat mancing ikan juga banyak banget. Iya. Oke, kita lanjut perjalanan lagi ya guys.